Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Kurniawan ya. Di sini saya akan mereview sebuah paper berjudul Developing an NLP Powered Chatbot Application for MSME Legal Literacy, atau mengembangkan aplikasi chatbot berbasis NLP untuk literasi hukum UMKM. Baik, pada penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya peran UMKM dalam perekonomian nasional, seperti menciptakan lapangan kerja dan menjaga stabilitas ekonomi. Namun UMKM masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek hukum, seperti kurangnya pemahaman regulasi, akses informasi hukum yang terbatas, serta kesulitan dalam kepatuhan hukum. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, teknologi artificial intelligence atau yang biasa kita kenal dengan AI, khususnya chatbot berbasis natural language processing atau NLP, ini dapat kita manfaatkan. Chatbot ini mampu memberikan informasi secara cepat, interaktif, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan aplikasi chatbot untuk meningkatkan literasi hukum UMKM. Nah, jadi seiring berkembangnya teknologi yang semakin canggih, kita harus bisa memanfaatkan teknologi itu secara maksimal untuk membantu kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kerja atau di lingkungan sekolah. Nah, begitu. Selanjutnya ini, rumusan masalah pada penelitian ini meliputi: satu, itu bagaimana mengembangkan aplikasi chatbot berbasis NLP untuk literasi hukum UMKM. Yang kedua, bagaimana memastikan chatbot ini dapat memberikan jawaban yang relevan dan akurat. Yang ketiga, bagaimana sih tingkatan usability atau kemudahan pengguna dari aplikasi chatbot tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana performa sistem dalam memberikan respon secara cepat dan efisien. Tujuan penelitian ini itu mengembangkan chatbot literasi hukum berbasis NLP untuk UMKM, memberikan akses informasi hukum yang mudah, cepat, dan murah, meningkatkan pemahaman hukum pelaku UMKM, menguji kualitas sistem dari sisi fungsi, usability, relevansi, dan performa. Ya. Untuk manfaatnya, itu bagi UMKM sendiri itu membantu memahami hukum bisnis dan regulasi. Bagi yang ingin membuka usaha, ini harus paham hukumnya terlebih dahulu. Bisa membangun sebuah usaha yang legal, diakui oleh pemerintah, tetapi dengan informasi yang akurat dan mudah didapat. Untuk pemerintahan itu mendukung peningkatan kepatuhan hukum UMKM. Jadi karena banyak pengusaha yang sudah tahu hukumnya, menaati hukumnya, itu pemerintah mendukung. Dia tidak pusing dengan bisnis-bisnis yang ilegal, karena semua bisnismen atau pengusaha itu mematuhi hukum. Bagi akademis, menjadi referensi pengembangan chatbot berbasis NLP. Ini memanfaatkan AI, artificial intelligence, jadi bisa mengembangkan chatbot berbasis NLP. Bagi teknologi sendiri, ini mendorong penerapan AI di bidang hukum. Jadi AI itu bisa kita manfaatkan atau kita gunakan di berbagai bidang, salah satunya di bidang hukum, gitu ya teman-teman. Untuk metode penelitian ini itu ada 4. Yang pertama,
itu ada requirement planning atau mengumpulkan kebutuhan survei, wawancara, dan studi literatur. Yang kedua ada user design dan prototype. Ini mendesain sistem bersama penggunanya. Yang ketiga iterative construction. Ini pengembangan sistem menggunakan Python dan Flash, menggunakan NLP dan algoritma TF-IDF. Yang keempat, implementation and evaluation. Nah, pada bagian ini itu ada melalui beberapa uji, ya. Ada uji black box, usability, uji relevansi, dan uji performa. Untuk kajian pustaka ini mencakup beberapa konsep utama. Yang pertama, UMKM memiliki peran penting dalam ekonomi namun menghadapi kendala hukum. Yang kedua, artificial intelligence atau AI, teknologi yang membantu otomatisasi dan analisis data. Chatbot ini sistem yang dapat berkomunikasi dengan manusia. Natural Language Processing atau NLP ini adalah teknologinya untuk memahami bahasa manusia. TF-IDF ini metode untuk menghitung relevansi teks. Usability atau SUS ini metode untuk mengukur kemudahan pengguna sistem. Selanjutnya kita ke pembahasan. Ini mencakup beberapa proses pengembangan dan desain sistem. Yang pertama, arsitektur sistem. Ini melibatkan user, ya. Ada user, chatbot engine, database, dan admin. Untuk fitur utama, konsultasi otomatis, rekomendasi hukum, live chat dengan ahli, manajemen pengguna. Lalu proses NLP menggunakan TF-ID untuk menentukan relevansi pertanyaan, desain interface. Ini dibuat sederhana agar mudah digunakan oleh UMKM. Nah, ini adalah diagram dari arsitektur sistem. Nah, jadi begini. Diagram ini menunjukkan alur kerja chatbot literasi hukum UMKM. Pengguna UMKM, MSME business owners, ini mengajukan pertanyaan ke chatbot, ya. Mengajukan pertanyaan ke chatbot, kemudian chatbot ini akan memproses menggunakan NLP, ya, di chatbot engine dan mengambil jawaban dari knowledge base. Mengambil jawabannya ini di sini, knowledge base. Jika pertanyaan tidak dapat dijawab, sistem ini akan mengalihkan ke live chat untuk konsultasi langsung dengan ahli hukum. Jadi, jika di sini tidak mampu menjawab, ini akan dialihkan ke live chatbot modul, ya, di sini. Nah, ini adalah legal expert, ini ahli hukumnya. Konsultasi dari sini agar menemukan jawaban yang tidak ditemukan di chatbot. Itu. Nah, untuk admin dashboard sendiri ini digunakan untuk mengelola dan memperbarui sistem. Nah, jadi alurnya begitu, ya, teman-teman. Ini hasil data dari pengujian pada paper tersebut, ya. Pada paper yang saya review ada uji black box, ini semua fungsi berjalan dengan baik. Uji usability atau SUS ini skornya 71, ya. Ini kategori baik standar. Uji relevansi ini 85, recall F1 score. Uji performance
87, untuk strukturnya 92, waktu loadingnya 2,1 detik. Nah, ukuran halamannya ini tidak besar ya, hanya 0,98. Nah, untuk kesimpulan dari hasil ini, chatbot bekerja dengan cepat, akurat, dan mudah digunakan. Dari teman-teman mungkin ada yang belum memahami ya. Uji black box itu gimana bang? Uji usability, uji relevansi. Nah, saya akan menjelaskan sedikit ya. Uji black box itu adalah pengujian sistem yang fokus pada fungsi atau fitur tanpa melihat kode program yang ada di dalamnya. Nah, jadi itu yang diuji itu adalah banyak ya teman-teman. Nah, jadi yang diuji itu adalah apakah fitur berjalan sesuai yang diharapkan atau tidak. Nah, selanjutnya itu uji usability atau SUS. SUS ini sistem usability scale. Ini untuk mengukur kemudahan pengguna sistem dari sudut pandang si pengguna. Uji relevansi itu untuk mengukur seberapa tepat jawaban chatbot terhadap pertanyaan yang diajukan oleh pengguna. Uji performa ini tentunya ya untuk mengukur kecepatan dan efisiensi sistem pada saat dijalankan ya. Selanjutnya kesimpulan ya, pada penelitian ini tuh berhasil mengembangkan chatbot literasi hukum yang berbasis NLP menggunakan metode RID. Untuk kesimpulan utamanya itu sistem berjalan dengan baik 100% ya, tanpa ada miss atau crash. Selanjutnya mudah digunakan, itu lebih dari 68 ya. Akurat dalam memberikan jawaban, artinya jawaban yang diajukan dari pengguna itu sesuai sama yang diharapkan. Cepat dan efisiensi. Nah, cepat dan efisien artinya user tidak menunggu terlalu lama untuk dapat jawaban yang mereka inginkan. Namun sistem ini itu masih memiliki keterbatasan pada cakupan data hukum dan metode yang digunakan lainnya. Artinya datanya itu belum 100% ya. Belum 100% karena data hukum di Indonesia itu banyak sekali dan terus diperbarui ya, begitu. Untuk rekomendasi penelitian selanjutnya itu menambahkan database hukum yang lebih luas dan resmi ya. Kami terus mengembangkan pada penelitian itu terus mengembangkan agar bisa memperbarui terus hukum-hukum yang ada. Nah, yang ada ya. Menggunakan model NLP yang lebih canggih seperti deep learning atau LLM ya. Mengembangkan fitur yang lebih interaktif, meningkatkan integrasi dengan sistem pemerintah dan layanan hukum. Nah, terus ditingkatkan begitu ya teman-teman. Nah, baik, selesai, itu sekian dari saya ya. Sekian review dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.